Dari lengkungan indah bola baseball yang dilempar hingga gerakan rumit planet-planet, hukum gerak mengatur dunia kita. Hukum-hukum ini, yang dirumuskan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-11, membentuk dasar dari mekanika klasik. Hukum Newton menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana benda bergerak dan berinteraksi. Hukum-hukum ini menjelaskan mengapa benda diam tetap diam dan mengapa benda bergerak cenderung untuk tetap bergerak. Hukum-hukum ini menerangi hubungan antara gaya, massa, dan percepatan, mengungkapkan tarian rumit antara sebab dan akibat. Bayangkan dunia tanpa pemahaman tentang hukum Newton. Kemajuan teknologi kita dari mobil hingga pesawat terbang hanyalah angan-angan belaka. Upaya untuk memahami gerak telah berlangsung selama berabad-abad, dengan kontribusi dari para pemikir brilian sepanjang sejarah. Dari zaman Yunani kuno hingga eksperimen Galileo Galilei yang inovatif, manusia telah lama terpikat oleh misteri-misteri pergerakan. Aristoteles berpendapat bahwa benda-benda memiliki kecenderungan alami untuk tetap diam, membutuhkan gaya untuk membuatnya tetap bergerak. Eksperimen Galileo yang cermat menunjukkan bahwa benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak kecuali dipengaruhi oleh gaya eksternal. Konsep ini yang dikenal sebagai inersia meletakkan dasar bagi hukum gerak pertama Newton. Isaac Newton mensintesis ide-ide ini menjadi kerangka kerja yang komprehensif yang selamanya mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. 3 hukum gerak Newton, diterbitkan pada tahun 1647, memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara gaya dan gerak. Hukum pertama, inersia, menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali dipengaruhi oleh gaya eksternal. Hukum kedua mengukur hubungan antara gaya, massa, dan percepatan, direpresentasikan sebagai F sama dengan ma. Hukum ketiga, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Invention untuk mirror change fenomena seperti proper-rocket. Nibet koem gus single text relevant trade buat tenturing and biomifis. APOS, akronim dari aksi, proses, objek, skema, adalah kerangka kerja untuk memahami pembelajaran konsep matematika dan ilmiah. Dikembangkan oleh Ed Dubinsky, teori APOS berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui konstruksi mental. Pada tingkat aksi, individu dapat melakukan operasi pada objek, tetapi pemahaman mereka terutama prosedural. Tingkat proses menandakan pemahaman yang lebih dalam, menginternalisasi tindakan menjadi proses. Ketika suatu proses dienkapsulasi, ia menjadi suatu objek. Pada tingkat objek, individu dapat melakukan tindakan pada proses, menunjukkan pemahaman yang lebih canggih. Skema mewakili tingkat pemahaman tertinggi, di mana objek dan proses saling berhubungan dalam kerangka kerja yang koheren. Untuk menilai efektivitas pendekatan instruksional yang berbeda dalam mendorong pemahaman yang mendalam tentang hukum Newton, para peneliti sering menggunakan alat seperti tes transfer konsep mekanika atau TTMC. Tes ini melampaui sekadar mengukur hafalan. Tes ini menggali kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuannya pada situasi baru. TTMC menyajikan serangkaian soal fisika kepada siswa yang mengharuskan mereka untuk menganalisis skenario, menerapkan hukum Newton, dan menarik kesimpulan. Dengan menganalisis respons siswa pada TTMC, para peneliti dapat memperoleh wawasan tentang efektivitas metode pengajaran yang berbeda dalam meningkatkan pemahaman konseptual. Tes ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mengevaluasi pendekatan pedagogis dan mengidentifikasi area di mana siswa mungkin mengalami kesulitan. Penelitian yang menggunakan TTMC dan alat penilaian serupa secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kesulitan capai pemahaman yang mendalam tentang hukum Newton. Meskipun banyak siswa dapat dengan mudah menerapkan rumus untuk memecahkan masalah langsung, mereka sering goyah ketika dihadapkan dengan skenario yang membutuhkan penalaran konseptual atau transfer pengetahuan. Studi telah mengungkapkan bahwa persentase siswa yang signifikan tetap berada pada tingkat pemahaman aksi, terutama mengandalkan hafalan dan pengetahuan prosedural. Siswa-siswa ini seringkali kesulitan menerapkan hukum Newton pada situasi dunia nyata, atau memecahkan masalah yang menyimpang dari contoh-contoh yang sudah dikenal. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan instruksional yang melampaui pembelajaran hafalan dan mendorong pemahaman yang lebih dalam dan lebih konseptual tentang hukum Newton.
Pentingnya pemahaman yang dalam tentang hukum Newton melampaui siada unggul di kelas fisik. Penelitian telah secara konsisten menunjukkan korelasi yang kuat antara pemahaman konseptual dalam fisika dan keberhasilan akademis secara keseluruhan di bidang STEM. Siswa yang mengembangkan pemahaman yang kuat tentang hukum Newton lebih siap untuk menangani konsep-konsep lanjutan dalam fisika dan disiplin ilmu terkait. Kemampuan mereka untuk bernalar tentang gaya, gerak, dan energi memberikan dasar yang kuat untuk menjelajahi topik yang lebih kompleks dalam mekanika, listrik, dan magnet, dan bahkan mekanika kuantum. Selain itu, keterampilan memecahkan masalah yang diasah melalui perjuangan dengan fisika Newton sangat dapat ditransfer ke bidang STEM lainnya. Kemampuan untuk menganalisis sistem yang kompleks, mengidentifikasi variabel yang relevan, dan menerapkan penalaran logis sangat penting untuk sukses di bidang teknik, ilmu komputer, dan disiplin ilmu lainnya. Menjembatani kesenjangan antara hafalan dan pemahaman yang mendalam membutuhkan metode pengajaran inovatif yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan berbasis ceramah tradisional, meskipun efektif untuk menyampaikan informasi faktual, seringkali gagal dalam meningkatkan pemahaman konseptual. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah pembelajaran berbasis pertanyaan, di mana siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, merancang eksperimen, dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Dengan terlibat secara aktif dengan materi, siswa lebih mungkin untuk membangun model mental mereka sendiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep yang mendasarinya. Strategi efektif lainnya adalah dengan memasukkan aplikasi dunia nyata dari hukum Newton ke dalam kurikulum. Dengan menghubungkan konsep abstrak dengan skenario yang familiar, siswa dapat lebih memahami relevansi dan pentingnya apa yang mereka pelajari. Masa depan pendidikan fisika bergantung pada kemampuan kita untuk menginspirasi dan membekali generasi ilmuwan dan insinyur berikutnya dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum fundamental yang mengatur alam semesta kita. Ini membutuhkan pergeseran dari pembelajaran pasif ke keterlibatan aktif, dari hafalan ke pemahaman konseptual. Dengan menerapkan metode pengajaran yang inovatif, memasukkan aplikasi dunia nyata, dan memanfaatkan kekuatan teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang memicu rasa ingin tahu, memupuk pemikiran kritis, dan mendorong kecintaan seumur hidup terhadap pembelajaran. Bayangkan ruang kelas di mana siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi secara aktif merancang eksperimen untuk menguji pemahaman mereka tentang hukum Newton. Bayangkan dunia di mana siswa tidak takut dengan fisika, tetapi diberdayakan untuk menghadapi tantangannya dan mengungkap rahasianya. Kontribusi Sir Isaac Newton terhadap sains melampaui hukum geraknya yang inovatif. Dia memicu revolusi dalam pemikiran ilmiah, membuka jalan bagi penemuan dan inovasi selama berabad-abad. Saat kita berdiri di ambang batas baru dalam sains dan teknologi, lebih penting dari sebelumnya untuk memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi warisan rasa ingin tahu intelektual dan penyelidikan yang ketat dari Newton. Dengan membekali siswa dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum fundamental yang mengatur alam semesta kita, kita memberdayakan mereka untuk menjadi arsitek masa depan yang lebih cerah. Mari kita rangkul tantangan untuk mendorong pemahaman yang mendalam tentang hukum Newton, bukan hanya demi prestasi akademis, tetapi untuk kemajuan umat manusia dan kemajuan pemahaman kita tentang kosmos.